Vaksin COVID-19 di Indonesia akan segera diterapkan dalam program vaksinasi massal mulai bulan ini, Januari 2021. Vaksinnya telah tiba dan bahkan pada saat vaksin itu kemarin ditransportasikan dari bandara ke Bio Farma, pengawalannya sangat ketat karena memang vaksin ini akan menjadi suatu modalitas yang sangat penting untuk segera mempercepat berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Vaksin yang datang akan bertahap. Karena vaksin yang datang bertahap, maka diperlukan penjadwalan untuk pelaksanaan vaksin sesuai dengan skala prioritas bagi kelompok sasaran di Indonesia. Keunggulan dari vaksin Sinovac dibandingkan Pfizer dan Moderna adalah vaksin Sinovac ini adalah suatu vaksin yang diproduksi dari virus yang mati. Hampir sama dengan vaksin flu, hepatitis A, MMR, serta vaksin cacar. Keunggulan yang kedua adalah penyimpanan vaksin ini cukup dengan suhu 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Dan bahkan penyimpanan vaksin ini stabil sampai 3 tahun. Bandingkan dengan Pfizer yang harus disimpan dalam suhu minus 70 derajat Celcius dan Moderna minus 20 derajat Celcius. Sehingga dari sisi transportasi serta penyimpanan Sinovac ini lebih unggul. Dosis untuk pelaksanaan vaksinasinya dengan vaksin Sinovac ini cukup dengan jarak 14 hari atau 2 minggu. Tahapan vaksinasi COVID-19 ini dibagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama direncanakan antara Januari sampai April 2021. Dengan jumlah 1,8 juta dosis yang tiba kemarin, maka sasaran yang pertama adalah tenaga kesehatan sejumlah 1,3 juta orang. Tahap kedua nanti adalah petugas layanan publik seperti polisi, TNI, petugas pelayanan di kantor catatan sipil, di kantor pelayanan publik pemerintah, kantor pelayanan pajak, dan semua petugas yang melaksanakan pelayanan publik di Indonesia, sejumlah 17,4 juta orang. Kemudian, pada akhir April 2021 diharapkan lagi 21,5 juta lansia juga sudah dapat divaksin COVID-19 Sinovac ini. Dengan catatan, lansia berusia 16 tahun akan menunggu hasil dari uji klinik vaksin secara lengkap yang dilakukan oleh Unpad di Bandung. Gelombang kedua dari vaksinasi ini direncanakan April sampai Maret 2022. April 2021, Maret 2022. Sasarannya adalah masyarakat rentan, daerah dengan risiko penularan tinggi, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan urutan-urutan daerah yang rentan sesuai dengan statistik, sejumlah 63,9 juta orang. Dan masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin sejumlah 77,4 juta orang. Sehingga keseluruhan tahapan vaksinasi COVID-19 ini dari gelombang pertama Januari sampai April 2021 sampai dengan gelombang kedua April 2021 sampai Maret 2022. Lansia berusia 60 tahun ke atas akan divaksinasi setelah informasi keamanan vaksin untuk kelompok umur tersebut dipastikan oleh Balai POM. Kriteria inklusi yang direkomendasikan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI adalah dewasa sehat berusia 18 sampai 59 tahun. Peserta menerima penjelasan dan menandatangani surat persetujuan setelah penjelasan atau informed consent.
Dan tentu saja peserta menyetujui serta mengikuti aturan dan jadwal imunisasi. Kriteria eksklusi atau orang yang belum dapat divaksin adalah pertama, yang pernah terkonfirmasi dan terdiagnosis COVID-19. Kedua, mengalami penyakit ringan, sedang atau berat, terutama penyakit infeksi. Ketiga, peserta wanita yang hamil, menyusui atau berencana hamil selama periode vaksinasi. Keempat, memiliki riwayat alergi berat terhadap vaksin. Kelima, memiliki riwayat penyakit pembekuan darah yang tidak terkendali. Keenam adalah kelompok sasaran dengan penyakit kronis, gangguan jantung berat, tekanan darah tinggi yang tidak terkendali, diabetes, penyakit ginjal, hati, dan kanker. Ketujuh adalah kelompok sasaran yang memiliki riwayat penyakit gangguan sistem imun, yaitu respon imun yang rendah. Kedelapan, memiliki riwayat penyakit epilepsi. Kesembilan, sedang mendapatkan imunisasi dalam waktu 1 bulan periode ke belakang atau akan menerima vaksin lain dalam 1 bulan ke depan. Dan terakhir, yang berencana pindah dari wilayah domisili sebelum jadwal imunisasi selesai. Sederhananya, kriteria eksklusi untuk kelompok sasaran yang belum dapat divaksin adalah kelompok dengan penyakit autoimun, kelompok dengan penyakit ginjal kronik termasuk sindroma nefrotik, kelompok dengan hipertensi, belum dapat divaksin, merujuk pada belum adanya hasil keamanan atas penderita ini dalam uji klinik yang dilakukan oleh UNPAD. Kemudian yang juga belum dapat divaksin adalah penderita gagal jantung, penyakit jantung koroner, penyakit saluran cerna, serta penyakit kanker dan kelainan darah. Mari kita sambut vaksinasi COVID-19 ini. Semoga semuanya lancar sesuai dengan yang direncanakan. Tapi ingat, kita juga tidak boleh euforia karena pemberian vaksin ini adalah perlindungan ganda terhadap COVID-19. Tetap terapkan protokol memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sudah nonton, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya.